Apa dia ini? Silakan bro, dipaparkan dulu bro, keimananmu bro. Nah, jadi gini, tentang keilmuan kalian, artinya pengetahuan kita tentang Tritunggal, tentang oneness, tentang ayat-ayat, itu kan datanya itu, data yang bisa dilihat dan ditemukan dengan cepat di Google. Ataupun ya, sekarang ini mengenai pengetahuan nggak sulit didapatkan. Karena perkembangan teknologi, gampang aja itu. Kita ketik di WA aja pun udah dapatnya semua AI, WA itu. Nah, tetapi gini maksudku tentang sama kalian, tentang sebagai narasumber. Kalian menjadikan diri narasumber terhadap Alkitab yang kalian nggak mendapatkan pendidikan. Izin bro Melvin, di sini bukan tempatnya curhat. Langsung saja dipaparkan biar enak ditanggapinya bro. Bukan, jangan curhat, jangan. Kalian gini, nggak mendapatkan pendidikan formal, jadi kurang yakin aku. Oh. Ayo, emang Paulus punya pendidikan formal? Emang Paulus punya pendidikan formal? Nah, ini kan alasan yang dipakai sama Elia Miron waktu menjawab pertanyaan. Kau sering mendengar Elia Miron, kau sering dengar dengan Bambang Nursena. Maka jawaban kalian agak mirip. Aku sering dengar juga Elia Miron. Ya, pertanyaan saya, ada nggak pendidikan formalnya? Ada nggak pendidikan formalnya? Siapa? Paulus? Siapa? Iya. Paulus itu. Paulus ya. Kalau Paulus itu ahli Taurat. Punya pendidikan formal? Ya nggak taunya kau kalau Paulus itu adalah mendapatkan pendidikan formal di Tarsus. Pertanyaan saya, pendidikan formalnya apa? Gelarnya apa? Coba kasih tahu. Coba datanya mana? Nah, Glenn, yang nggak taunya kau kalau Paulus itu ahli Taurat yang pendidikan formalnya di Tarsus. Pertanyaan saya, apa gelarnya? Makanya Glenn, udah aku bilang, kalian membahas Alkitab yang tidak perlu kemana-mana. Sekarang aku tanya dulu kok Glenn, bagaimana kalau apa gelarnya? Glenn, bagaimana kalau aku baca hadis, aku baca Quran, lalu aku menjabarkan itu padahal aku nggak mendapatkan pendidikan formal di IAIN. Gimana pendapatmu? Nggak layak aku menerangkan itu. Kenapa? Coba sekarang Bang Glenn, gini, aku belilah Quran, aku beli Quran, aku beli hadis. Oke. Layak aku menerangkan itu, aku sebagai ahli padahal aku nggak mendapatkan pendidikan formal di bidang itu. Kenapa jauh-jauh Anda ke Quran? Emang Anda tahu bahasa asli Bible? Anda ngerti? Anda bisa menjabarkan bahasa asli Bible? Sekarang, kalaupun Quran itu bahasa Arab kan ada translate-nya di bawahnya itu, nggak sulit itu. Nggak usah jauh-jauh ya. Ya udah kita bahas terjemahan kalau gitu. Lalu, nah begini dia. Kalau aku patentengan menerangkan itu kan nggak layak karena aku nggak mendapat pendidikan formal. Di bidang udah gini aja, kamu naik ke sini mau diskusi atau enggak gitu aja loh. Kalau mau diskusi ya diskusi, udah. Kalau enggak aku mau diskusi tapi tentang keislaman kok, tapi kalian ahli di bidang keislaman gitu maksudku. Tentang keislaman. Dua arah contohnya gini, kayak kalau Elia Miron itu dia nggak mau membahas tentang Al-Quran itu aja, itu nggak masuk bahwa si Elia kau ini mau diskusi atau apa, kami tendang pula. Dua arah. Silakan angkat saja satu tema bro, biar enak, jangan berbelit-belit lah. Oke, aku angkat satu tema ya. Aku ya gitu Melvin, kalau di sini kau jangan sok gadis bicaranya, perasaan sempit ya. Bagus-bagus saja, diskusi dengan baik, jangan curang di sini. Udah lanjut. Junta, kau banyak kali gaya. Kau sudah bilang tadi, aku udah bernubuat. Ingat, mau kunubuatkan lagi ya. Bagi kalian yang menuhankan daki Firaun, jangan coba-coba dongeng atau cerita kartun. Bantah dengan data-datamu yang tersusun agar kau tak depresi lambat laun. Untuk penyembah Rokardus Indomie yang menuhankan anak domba, kalau cuma doktrin dan dogma, Tuhan dikonsep menjelma jadi manusia lalu reinkarnasi teofani seperti Amuba, mending kau tuhankan si Kribo Saibaba. Ya ingat, segala firman sudah dibacakan Gurunda Zuma. Sudah dibacakan, tapi Anda masih saja mutar balikkan. Ditampol dengan kenyataan, satu pertanyaan ditanyakan, tapi 11 jawaban yang kau lontarkan. Itu pun salah semua. Payah kau itu.
Mampus kau, mampus kau. Dari tadi suruh makan satu tema berbelit-belit kau kan. Kaisar. Pendidikan formalnya apa dia? Nah, gini lah ini, gini lah. Kita ambil aja topiknya. Kita ambil aja lah, nggak apa-apa. Ambil biar ada topiknya. bahan. Ambil topiknya. Karena Sekarang- ada Bang Zuma di sini, udah ada Sugi Kristologi. Jauh-jauh dia ini dari Vatikan loh. Coba, Lanjut. aku mau tanya dulu nih. Kalau di Kristen kan yang diapakan itu Ishak itu yang mau dikorbankan, tetapi di Islam Ismail kan gitu sebagai apanya. Yang benarnya bagaimana bagaimana kalian membuktikan bahwa Ismail itu yang dikorbankan dan Ishak itu tidak dikorbankan? Artinya ada sepihak yang berbohong. Kalau nggak Alkitab berbohong atau Al-Quran yang berbohong, bagaimana kalian membuktikan itu? Coba lah dulu. Oke, dengarkan nih. Lanjut, pada Sugi, mute kau. Jadi Kalau gini. kau nggak bisa diatur, Oke, kagak saya kondusif, jawab ya. Saya tendang Oke, ya. saya Lanjut. jawab. Wade. Pertama, Abuya, kitab suci, aduh. Sabar, iya sabar dulu, mute dulu, dengarkan dulu. Lanjut pada Sugi, lanjut. Pertama, kitab suci tidak bisa diadu dengan kitab suci. Namanya kitab suci itu tergantung kepada imannya masing-masing. Kalau toh kitab suci itu mau diadu, hadirkan pihak ketiga. Gitu caranya. Nah, sekarang bagaimana untuk menilai mana yang benar ini? Bible atau Quran? Nilai sendiri, Bible pakai Bible, Quran pakai Quran. Cari kontradiksinya di Quran, adakah kontradiksi tentang cerita itu? Nah, sekarang kita cari juga di Bible, adakah cerita yang tidak sesuai. Nah, saya melihat ketika saya baca Bible, kenapa saya tidak percaya dengan yang diceritakan Bible? Karena ada sesuatu yang menurut saya itu tidak matching. Contoh nih, Ismail itu dilahirkan ketika Abraham umurnya 86 tahun. Anda baca di dalam kitab Kejadian 16 ayat terakhir. Kemudian Ishak itu dilahirkan pada waktu Abraham umurnya 100 tahun. Anda baca kitab Kejadian 21 ayat 4 dan seterusnya. Nah, ketika Ismail diusir, Kejadian 21 ayat 15 dan seterusnya, Ismail masih bayi. Ya, apa yang dikatakan di situ? Kemudian Abraham mengambil sekeribat air, ya, lalu menaruh di bahu Hagar beserta anaknya. Nah, bagaimana mungkin kitab seperti ini mau kita jadikan sebuah kebenaran kalau ceritanya aja ngaco? Ada anak umur 16 tahun atau 17 tahun, tapi diperlakukan seperti bayi. Nah, saya menengok dari sini. Nah, coba sekarang Al-Quran, mana yang tidak matching antara ayat Quran dengan ayat Quran? Baru ketemu nanti. Kemudian, kalau kita lihat di dalam kitab Kejadian, ayat 22, di ayat-ayat terakhir itu juga, setelah pengorbanan Ishak, mereka kembali ke Berseba. Kenapa nggak kembali ke Hebron? Kalau memang yang dikorbankan adalah Ishak. Tapi kembalinya kemana ke mereka? Ke Hebron. Ke Berseba, tempatnya siapa di Berseba? Tempatnya Hagar. Nah, sementara Sarah di Hebron. Kenapa sekali nggak dikembalikan ke ibunya sana? Kenapa malah ke Hebron? Ke Berseba? Ini saja sudah terjadi simpang siur, terutama mengenai masalah kisah Ismail yang diusir itu. Anak umur 16 tahun diperlakukan seperti bayi. Aneh. Bahkan ketika air yang dikeribat itu habis, anak itu dibuang ke semak-semak lah. Anak umur 16 tahun dibuang ke semak-semak. Gimana sih akalnya ini? Coba silakan komentari. Gini, Silakan, Bro. Yang nyambung ya menanggapinya. Gini. Yang nyambung. Silakan, Bro. aku kadang melihat kalian nggak konsisten. Artinya curhat lagi. Tanggapi, Bro. Lanjut. Kok gini? Bilang tadi berarti secara tidak langsung Sugi ini menyatakan Alkitab telah berbohong, kan begitu? Ya Pak Sugi. Nah, kalau menganggapmu itu tidak bohong, buktikan aja bahwa Ismail itu umur anak masih balita ketika diusir. Sekarang Pak Sugi
pasti ada yang nggak benar antara Alkitab dengan Al-Quran. Kalau memang sekarang aku tanya Pak Sugi, apakah Al-Quran menyatakan Ismail yang akan dikorbankan? Ayat berapa? Walaupun ayat itu tidak menyatakan namanya Ismail, tetapi ingat. Mananya lagi? Bentar. Saya jawab kau berarti Pak Sugi. Bentar, aduh, saya jawab. Walaupun ayat itu tidak secara terus terang memberitakan Ismail yang dikorbankan, tetapi ayat selanjutnya menjelaskan setelah peristiwa pengorbanan itu, Abraham diberi kabar gembira akan lahirnya Ishak. Berarti berbohong kau semuanya. Kau berbohong kau. Kok bohong, Buya? Di dalam surah Al-A'raf ya, kalau nggak salah ya itu ya. Spesifik enggak Ismail yang dikatakan dikorbankan. Aduh, ini gimana sih? Anak Ibrahim berapa menurutmu? 2 orang. Sementara waktu peristiwa pengorbanan, anak Ibrahim baru 1. Gimana sih? Nah, setelah peristiwa pengorbanan, barulah datang kabar gembira kepada Ibrahim akan lahirnya Ishak. Benar enggak nih yang saya katakan? Benar. Kabur. Gimana? Dia terdesak, makanya kesurupan. Saya kasih data betapa gabrulnya Bible, nggak bisa bantah. Karena memang bagaimana mungkin anak umur 16 tahun diperlakukan seperti balita. Itu nggak bisa bantah, siapapun nggak bisa bantah. Kenapa begitu? Karena Ismail lahir pada waktu Abraham umur 86 tahun. Baca Kejadian 16 ayat terakhir. Ishak lahir Abraham umur 100 tahun. Kejadian 21. Baca dari ayat 1 dan seterusnya. Ismail diusir. Kejadian 21 ayat 15 dan seterusnya. Tapi kenapa ketika Ismail diusir, apa katanya di situ? Lalu Abraham mengambil sekiribat air dan roti, lalu ditaruh di pundak Hagar beserta anaknya. Duh, anak umur 16 tahun ditaruh di pundak. Ya, udah. Aduh. Kacau. Ini Pak Dasuki di sini ada yang lebih akademis lah ini sih, sahabat ini. Sahabatku, selamat sore, Pak sahabat. Selamat sore, Abang. Oke, Bro. Gimana, Bro? Sehat, Bro? Alhamdulillah. Aduh, alhamdulillah pula ini, Bro. Aduh, Tuhannya siapa sekarang, Bro? Udah ganti belum? Udah mau login nih, Bang. Mau login. Kenapa kok mau login? Apa? Emang Kristen ya, Bang? Alhamdulillah. Abang Kristen. Alhamdulillah. Wah, alhamdulillah. Abang Kristen, Bang? Mama Dia Kristen, Pak Dasuki. Ini pasien saya. Lanjut, Bro. Ini agak akademis daripada si Melvin tadi, kagak jelas si Melvin ini memang. Silakan, Bro. Ada yang mau ditanggapi? Tadi Anda nyimak di bawah. Silakan, Bro. Saya baru masuk, Bang. Baru saja. Oke, mungkin sedikit dikasih pemahaman dulu Pak Dasuki. Fadhal, Pak Dasuki. Iya, tadi berbicara tentang kisah Ismail lah intinya. Kenapa saya itu ragu dengan apa yang dikatakan Bible? Karena ceritanya ini aneh gitu kan. Ismail yang sudah dewasa, kalau sekarang mungkin udah SMA kelas 1, ditaruh di pundak ibunya. Aneh enggak nih? Aneh, kalau berpikir itu, kalau otensi kagak berpikir kagak aneh. Lanjut. Dari mana saya bisa menentukan itu? Ismail udah dewasa, karena Ismail dilahirkan pada waktu Abraham umur 86. Kejadian 16 ayat terakhir Anda baca di situ. Nah, Ishak dilahirkan umur Abraham 100 tahun. Kejadian 21. Bacalah dari ayat 1, 2, 3, 4, 5 terus. Itu nanti ketahuan di situ. Berarti jarak Ismail dan Ishak itu 14 tahun. Nah, ketika Ismail diusir, Ishak selesai disape. Baca. Disape berarti ada penambahan 2 tahun. Artinya Ismail 16 tahun. Anak umur 16 tahun ditaruh di pundak ibunya beserta sekiribat air dan roti. Ngeri kali. Ketika air dan sekiribat roti itu habis, dibuangnya lah anak itu ke bawah semak-semak. Otak waras mana yang bisa menerima cerita ini? Silakan. Mantap. Keren, Pak De. Coba silakan, sahabat, pakai ya akal sehatmu, Bro. Anda pasien saya yang santun, saya ingin Anda sembuh, Bro. Ayo, Bro. Silakan boleh ditanggapi, Bro. Tap-tap layar, saudara, biar kuat komalnya. Lanjut. Oke, Bang. Mungkin yang Abang kutip ya ayat apa ya? Kejadian berapa ya? Saya coba baca dulu.
Silahkan dari Kejadian 16 ayat terakhir. Saya cek ya Bang sebentar. Kalau saya dibilang dusta tuh katanya dusta. Dusta. Hai, itu di bawah itu. Sugi dusta. Cek aja, cek. Enggak ada. Kalau Pak Desugi dusta, ini dihapus kristologinya ini nanti. Saya hapus. Lanjut. Gimana, bro? Bro sahabat sudah ketemu datanya? Dibacakan saja, bro. Silakan, bro. Tapi mereka nggak belajar ya. Padahal di Bible ada tertulis begitu. Nggak belajar mereka. Cuma imani doang. Suruh belajar sama Bunda Mila tuh. Bunda Mila nyimak hari ini. Anteng, tenang aja. Udah di Amerika udah jam 12 tidur, Bun. Lanjut, Pak sahabat. Silakan lanjut. Tanggapi silakan. Kejadian 16. Lagi denger dong. Ada Pak Desugi jarang-jarang. Gimana? Di ayat berapa tadi lagi, Bang? Ayat terakhir. Sudah. Ayat berikutnya apa, Bang? Kejadian 21 ayat 5. Bentar ya, Bang. Berarti dia belum tahu isi Bible. Yang disampaikan Pak D itu kita orang Islam udah tahu. Mereka baru tahu ya. Ya Allah. Aduh, Pak Desugi pakai kacamata. Mantap. Keren. Jadi adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir. Nah, di situ gimana, Bang? Jarak Ismail dan Ishak berapa tahun, Bang? Kubisukan deh, Oten. Kubisukan dibawa kalau. Bunda sabar, Bunda sabar. Sabar, Bun. Berapa tahun, Bang, jarak Ishak dan Ismail, Bang? Ismail lahir, Abraham umur 86. Ishak lahir, Abraham 100. 86 ke 100 berapa, Bang? Masih di mute itu. Mantap. Ya, Bang. Sampai bisa. Aduh ya Allah ya Rabbi. Ambillah anakmu yang tunggal itu. Nah, situ dirubah jadi Ishak ya. Tunggal itu ya Ismail, anak pertama. Ini kejahilan di sini. Mereka itu merubah tempat, merubah-rubah tempatnya kata Al-Quran tuh. Ini terjadi ini. Anak umur, nah di kejadian 4 itu, kejadian 21 4 itu kan Ismail Ishak disapih itu kalau nggak salah itu, ya kan? Nah sementara pengusiran Hagar dengan anaknya itu setelah penyapihan itu berarti 14 tambah 2 16 tahun. Nih saya buka ya. Kejadian 21 ayat 14. Dan 14 itu dibaca, keesokan harinya Abraham mengambil roti serta sekeribat air lalu menaruh di bahu Hagar beserta anaknya. Maka mengembaralah Hagar dan anaknya ke padang gunung Berseba. Setelah air yang dikeribat itu habis, dibuangnya lah anak-anak itu ke bawah, anaknya itu ke bawah semak. Anak umur 16 tahun yang seharusnya berperan membantu ibunya ketika ibunya kesusahan, kalau perlu menggendong ibunya, malah dia yang digendong. Gimana ceritanya? Aduh. Ini kenapa orang Islam itu berpikir, walaupun di situ diceritakan ambillah anakmu yang tunggal itu yakni Ishak, tetap kita itu mikir kalau ada cerita yang aneh, walaupun dikatakan begitu, tetap nggak bisa percaya, ada kedustaan di situ. Belum lagi nanti di Kejadian 22 di ayat-ayat terakhir juga, setelah Abraham mengorbankan
katanya Ishak itu kembalinya ke Berseba, bukan ke Hebron. Bukan ke Hebron. Bukan. Hebron itu tempat tinggalnya Sarah. Tempat tinggalnya Sarah. Kenapa nggak dikembalikan ke Sarah? Malah ke, dan Abraham menetap di sana. Dikatakan begitu. Kan aneh kan? Satu lagi Pak Deh. Satu lagi Pak Deh. Ketika Ntar ada Sarah yang ngubungin. meninggal, datanglah Abraham menangisi Sarah. Berarti nggak serumah dia. Ketika Sarah meninggal, Abraham datang menangisi Sarah. Kemudian dia membeli tanah pekuburan itu kan. Jadi memang Abraham itu seperti diceritakan di kisah-kisah di Islam itu ya, bahwa dia menetap dengan Hagar, Ibrahim. Di kisah-kisah Islam kan sampai membangun pondasi Ka'bah. Pak sahabat takutnya dia pingsan ini. Silakan bro, dibuka mute-nya bro. Bro sahabat. Thank you Bang Pasienku yang santun. Buka mute-nya. Mungkin dia terpesona tengok Bible-nya baru dia lihat. Waduh, bro janganlah, mati dulu bro. Lanjut bro, lanjut. Silakan ditanggapi bro. Ini saya juga baru saya baru lihat lagi nih. Mantap, gitu dong. Saya suka dengan Kristen-Kristen yang ketika dikasih data dia buka, dia baca, dia teliti, dia pahami, keren itu. Lanjut bro, lanjut. Nah, jadi begitu Bang sahabatku gitu. Terjemahan lain Karena lagi. saya sudah berbuat tadi ya. Saya cek terjemahan lain lagi dulu. Soalnya kata beserta ini kan memang benar ya. Ditaruh berbarengan dengan roti itu ya. Sulit juga ya. Nanti saya lihat. Dilihat aja Bang dari kisah awal Bang gitu, bahwasanya Ishak ini hasil dari inces. Biar tahu Bang, di Bible Abang tertulis di situ Bang. Ishak itu hasil dari inces. Anak saudara yang didikahin itu pamannya. Jadi anak haram itu Bang, tahu Bang, anak haram. Anak soleh barokallah, memang benar rencana soleh. Lanjut bro. Masya Allah. Ishak itu hasil dari anak haram Bang, hasil inces. Saudaraan. Aduh, jangan masuk ke situ dulu Bang. Bang, jangan masuk ke situ dulu. Maksud saya Bunda, biar dia merujuk dari awal Bunda, merujuk dari awal gitu. Abang harus teliti. Ini Pak Kaisar ini sudah mengasih tahu. Birahi terus. Bukan, kita sudah ada Ustadz Sugi di sini loh, ahli bedah gitu loh, bedah. Dia selalu membedah yang namanya kita. Lanjut. Kaisar, diam dulu. Nanti baru bahas itu lagi. Bang Sugi, ini saya lihat di terjemahannya Net Bible. Ini terjemahannya agak beda ya. Hari 14 itu ya. Keesokan harinya pagi-pagi, Abraham mengambil beberapa makanan dan sekantong air lalu memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkannya di atas baunya lalu memberikan anaknya kepadanya. Itu terjemahan lain Bang. Jadi ini kan tergantung terjemahan sih. Jadi kalau abang bilang beserta itu memang terjemahan baru, tapi ini terjemahan, kalau saya lihat di terjemahan Net Bible itu tidak ada beserta, kata beserta itu Bang. Wah ini mantep ini Pak sahabat ya, mau agak kritis sedikit ya. Nanti Pak sahabat kalau boleh tahu sore hari ini agak nyantai nggak, biar nanti Anda berdialog dengan Gurunda, dengan Bang Zuma. Lagi sholat dulu. Saya nggak lama, saya harus balik soalnya ini tahun baru. Itu nggak lama Pak, bisa. Tadi itu 16 ayat berapa tadi? Ini terjemahan lain, di terjemahan Net Bible itu dia tidak pakai kata beserta. Itu Bang Glenn bertanya berapa tadi datanya di mana, silakan Pak sahabat. Abang buka di Net Bible dengan ayat yang sama, Kejadian 21 ayat 14. 21 ya, ayat 14 ya. 14 Bang. Pulang ya. Masalahnya Ismail itu umurnya sudah belasan tahun ditaruh di atas yang meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Bunda, tadi kan saya bilang itu anaknya ditaruh di atas bahu. Orang gede. Tapi kalau terjemahan lain dia tidak mengatakan beserta anaknya diletakkan di atas bahu, Bu. Berarti lain punya salah ya.
Iya bisa terjemahnya kan bisa salah, tapi siapa sih ya di sini yang bisa lihat? Jadi abang, biar lebih lengkap oke. Nah bang, kemudian disuruhnya lah perempuan itu pergi, maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Berseba. Dia di Berseba ya. Nah baca ketika selesai pengorbanan ya, Abraham dan anaknya itu ke Berseba, ke tempatnya Hagar gitu loh. Coba baca itu ketika selesai pengorbanan. Ya nanti ini selesai dulu, biar kita cek lagi itu ya. Sebentar. Guru Kan kalau sudah monitor saja ya, Bang Zuma ya. Lanjut. Aduh, kita sudah tahu semua kisahnya itu, Bang. Iya. Sudah tahu semua kisahnya itu. Kalau bahasa Afrika itu Anda mau pakai terjemahan apa, Bang? Anda mau terjemahan apa, Bang? Ibraninya itu Net Bible, Bang. Apa di situ coba baca sampai ayat 15, Bang. Fokus dulu kepada Suge ya, biar enak. Lanjut. Bentar ya. Baca sampai ayat 15, Bang. 15 sebentar, Bang, sebentar. Saya cek ya. Nah, di sini dia bilang gini, Bang. Saya baca ya. Abraham mengambil, ini dari 14. Abraham mengambil beberapa makanan dan sekantong air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkannya di atas baunya, lalu memberikan anaknya kepadanya dan menyuruhnya pergi. Maka pergilah ia mengembara tanpa tujuan di padang gurun. Ayatnya yang ke 15 ya, setelah air dalam kirbat itu habis, ia menyembunyikannya anaknya di bawah salah satu semak belukar. Gitu, nah, Bang. Itu Bang. Anak dewasa disembunyikan, bahasa mak, Bang. Siapa dulu? Abang dulu. Maksudnya sepakat dulu yang tadi beserta itu enggak diletakkan di atas bau itu, Bang. Di situ dikatakan menyerahkan anaknya. Iya, maksudnya Ya. yang tadi di terjemahan baru. Oke, beserta. berarti kalau kita korelasikan dengan ayat 15 di situ disembunyikan, menyerahkan di situ berarti sesuatu yang masih kecil diberikan. Ya. Sehingga nanti ketika air itu habis diserondokkanlah dalam bahasa orang Batak, diserondokkan ke bawah semak-semak. Tetap saja, Bang, Anda tidak bisa menghilangkan anak itu diperlakukan seperti balita, nggak bisa. Bahkan kalau kita lihat yang versi Celeber, disembunyikan di bawah semak-semak. Hah? Anak umur 16 tahun, Bang, diperlakukan seperti itu. Tetap kena, Bang, nggak bisa mengelak. Mau di situ diserahkan, mau ditaruh di atas pundaknya. Ayat 15 adalah kuncinya. Ayat 15 apa? Di situ tadi ditaruh di bawah semak-semak, dibuang di bawah semak-semak, disembunyikan di bawah semak-semak. Gimana itu? Bisa juga bisa. Silakan, Bro. Saya percaya pasien saya yang satu ini masih punya akal waras. Oke, silakan, Bro, ditanggapi, Bro. Nih ya, saya yang baca versi Celeber, Bang. Saya bacakan versi Celeber bentar, Bang, dan Bang Glenn ya. Keesokan harinya, Ibrahim bangun pagi-pagi, diambilnya roti serta sebuah kantong kulit berisi air. Lalu diserahkannya lah kepada Hagar dengan menaruhnya kepada bahunya. Diserahkannya pula anaknya, lalu disuruhnya perempuan itu pergi. Maka berjalanlah Hagar mengembara di padang belantara Berseba. Ketika air itu dalam kantong kulit itu habis, direbahkannya lah anaknya di bawah suatu pohon semak. Direbahkan. Berarti apa? Ya anak bayi. Gimana sih? Nggak bisa, Anda nggak bisa ngelak dari situ. Itu tetap perlakuan seperti memperlakukan bayi. Kuncinya ayat 15. Ini, Bang. Mungkin ya, saya kasih kemungkinan saja. Karena itu di padang gurun. Bentar, Bang. Di padang gurun kan memang mereka kehabisan air. Mungkin anaknya haus ya. Anak umur 16 tahun gitu ya. Maksudnya adalah di padang gurun. Ya diletakkan mungkin di situ untuk ibunya pergi lihat air. Bisa juga. Karena kondisinya di padang gurun. Kata diletakkan tadinya apakah ya definisinya diletakkan di bawah, ditaruh. Itu meletakkan, Bang.
Tapi kalau anak umur 16 tahun bukan diletakkan. Disuruhnya lah anak itu. Cocok, oke. Tapi ini diletakkan. Nah, kalau menurut Celeber, versi Celeber dikatakan apa di situ? Direbahkan. Nah, kalau di situ apa? Dikatakan apa di situ? Versi ini. Tanya, abang kalau merujuk pada satu terjemahan, akhirnya abang bilang ini saya sudah bawa terjemahan banyak loh. Ada versi Celeber, ya, oke. Kan ada versi, ada dibuangnya lah untuk terjemahan baru, terus direbahkan, terus diletakkan. Itu kan sudah mengandung arti yang berbeda itu bang. Kalau diletakkan kan dibawa lalu diletakkan. Tapi direbahkan ya mungkin sama-sama lalu itu ya. Jadi agak beda artinya, kalau dalam masuk terjemahan berbeda bang. Aduh, kritis sekali dia kalau ini ya, kalau menyangkut Yesus Tuhan dia tidak mau lihat originalnya. Kepental-pental ya. Tep kepental-pental. Bunda, dia kritisi sekarang mau tengok sebentar ini fakta ya, mau kau tengok original teks Bibelmu ya, tapi kalau membahas Yesus Tuhan mau masuk kritikal original Bibelmu kayaknya kok nggak pernah ya, minta ayo tengoklah. Bunda, ini Bang Suma sudah monitor Gurunda. Silakan Gurunda, ini pasien saya waktunya agak terbatas mungkin, tapi ya setidaknya lanjut. Sedikit berpikir. Lanjut. Saya monitor dulu Mas. Ini masih ada pasien sini. Iya Mas. Lanjut aja dulu ya. Siap, Mas. Nanti lagi saya monitor aja di sini. Iya nggak apa-apa. Lanjut aja dulu. Ya, saya monitor aja dulu. Akun saya dikecilin loh. Kecilin nanti aja. Dikecilin. Lanjut, lanjut. Bang semua boleh minta sampai. Aduh, dia lari mau minta apa ya? Versi apa yang diminta itu, Pak D? Aduh, minta versi lain ya. Kesian. Berharap versi lain itu nggak gitu ceritanya bang ya. Ya sih, namanya Bible sering diedit. Aduh ya Allah ya Mama versi apa bang yang Anda pakai, versi apa? Ayo bang. Coba saya lihat. MLT ya. Bang, versi apa yang kau mau buka bang? Jadi intinya di situ ya. Intinya di situ ketika selesai itu Abraham turun bersama anaknya nih. Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya dan mereka bersama-sama berangkat ke Berseba. Dan Abraham tinggal di Berseba. Berseba itu tempat Hagar ketika diusir ya. Kemudian Hagar mengembara di padang gurun Berseba. Coba baca itu ketika dia diusir. Setelah mengorbankan anaknya, Abraham tinggal di Berseba. Baca Kejadian 22:19. Nah, makanya di dalam kisah-kisah Islam itu Abraham itu tinggal bersama Hagar. Ketika Sarah meninggal, Sarah ya istrinya di Hebron itu ya, datanglah Abraham menangisi dia. Artinya Abraham tidak tinggal bersama Sarah. Itu bang. Jadi orang-orang kita ini udah paham, udah sering tamat baca Bibelmu ini. Kalian Bang aja Sugi, yang Bang Sugi. Ya, halo. Mencari-cari ya. Coba ini saya lihat King James Version. Dia bilang begini, keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta kirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Itu titik ya. Kemudian ditaruhnya di atas baunya dan juga kepada anak itu. Berarti ada taruh roti dan itu di atas, yang air tadi ya juga di atas bau pundak anak itu. Karena dia pakai kata penghubung dan juga kepada anak itu. Kemudian dilepaskannya. Maksud saya itu kita clear di sini berarti tidak diletakkan anak itu di atas baunya Agar. Tadi kan abang mempersoalkan itu. Sampai kemudian 15. Biar tahu. Gini bang, kalau gini sorry. Kalau bahasa aslinya gimana bang? Bahasa Ibrani itu antara Wayet dan Kay.
Ya, kalau kai memang dan, tapi kalau bahasanya pakai white itu apa bang? Kalau kita ngomong bahasa Ibraninya, biar Saya lebih nggak tahu paham. Kalau bahasa Inggrisnya oke lah, tapi kita bahasa aslinya nih bang. Nah, kalau bahasa white ini kata dasarnya at itu adalah tidak bisa. Kalau ada bahasa white di situ, ya itu ahad di situ satu. Jadi emang satu-satuan di bahu bang. Kalau memisahkan itu salah. Kalau kita gunakan terjemahan bahasa Inggris memang betul. Bahasa Indonesia juga bersama-sama betul. Tapi kalau bahasa aslinya itu bukan kai, itu pakai white. Nah, kalau kita rujuk bahasa aslinya begitu bang. Memang kalau kita pakai bahasa terjemahan pasti akan menggunakan kata and also atau dan. Tapi di bahasa Ibraninya bukan kai. Nah, itu bang. Lanjut Saswi. Oke, begini ya, para guruku semuanya, Masya Allah. Iwan pula sambil ditap-tap, barakallah semuanya ya. Semoga kebaikan antum semua dibalas oleh Allah yang sudah bantu tap-tap dan bersedekah ya, Iwan Fillah. Dan sebelum dilanjutkan, saya izin sholat asar dulu, dilanjut dulu para guru ya. Silakan Pak Desugi, fadl. Sahabatku, pasienku ya tetap santun ya. Lanjut. Semoga dapat hidayah ya, Abang. Iya. Ini makanya itu tadi. Coba dibaca sampai ayat 15. Jadi nanti kita tahu apa maksudnya di ayat 14 itu. Kalau di ayat 15 di situ dikatakan ditaruh, direbahkan, disembunyikan, itu jelas-jelas perlakuan seseorang kepada balita, bukan perlakuan kepada seorang anak dewasa, tidak gitu loh. Intinya di 15 itu perlakuan di situ itu. Tapi bang, umuran gitu juga kan mereka masih apa ya, masih bergantung juga sama orang tua ya, maksudnya bang, isinya di padang pasir bang. Anak padang pasir itu budayanya budaya keras bang. Jangan kau samakan dengan anak budaya Indonesia. Budaya padang pasir itu lebih keras lagi. Bahkan Ali umur 16 tahun udah ngangkat pedang ikut perang. Di Indonesia belum dibolehkan bang. Ini budaya padang pasir, apalagi padang pasir, ngeri gitu loh. Budaya-budaya Timur Tengah beda bang. Anak segitu udah dewasa banget, umur 16 tahun udah boleh perang di situ. Masa anak udah bisa perang masih digendong, masih ditaruh di bawah semak-semak, gimana? Aki Juma mana? Dilanjut Aki Juma, saya mau sholat asar gantian. Lagian apa hubungannya Kristen dengan data yang dibahas tadi? Apa hubungannya Pak De? Data yang tadi dengan Kristen itu apa hubungannya coba? Kan Kristen Ya penumpang gelap. sebenarnya sebenarnya nggak ada hubungannya. Cuma Kristen ini kan percaya dengan kitab itu bahwa Ismail lah yang Ishak yang dijadikan korban. Tapi ketika saya melihat ada kisah yang aneh gitu, itu menurut saya nggak bisa dijadikan sebuah standar. Standar itu harus lurus. Kita mengukur kalau meterannya itu nyala, maka ukurannya salah. Ukurannya dulu yang harus kita perhatikan. Bener enggak nih ukurannya ini? Jangan-jangan kurang 2 cm. Kalau udah kurang 2 cm jangan dijadikan ukuran, ngaco nanti ukurannya. Lanjut Bang Andi, Akhi Juma, saya mau Ustaz Talib juga, saya mau sholat asar. Iya, lanjut lagi. Tapi yang jelas ya, menurut yang punya kitab beda cara mengartikannya dengan yang tidak punya kitab tapi mengaku dia punya kitab. Jadi kitab orang diambil, diakui, kemudian dibelok-belokkan. Inilah resikonya. Orang-orang yang kayak kalian semua pergi jalan-jalan ke sumbernya di sana, ya tidak dihormati, diludahi, digamparin, bro. Hentikanlah pakai itu. Hentikanlah bermimpi. Lebih baik kembali ke Yunani. Supaya jelas Kristen itu dari Yunani. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Aku nyimak, tapi sebenarnya menarik. Bang tadi siapa Bang Sahabat ya? Sebenarnya kan kalau Anda mau ngambil beberapa terjemahan, kita kembalikan lagi kepada originalnya, kan gitu lebih enak. Di dalam originalnya itu ada kalimat-kalimat yang merujuk kepada bahwa Nabi Ismail ini juga diangkat ke bahunya gitu loh. Jadi nggak bisa dipaksakan, makanya terjemahan itu banyak versinya yang di situ dipahami bahwa Hagar itu menggendong Ismail. Itu fakta yang tidak bisa dibantah kalau masalah ke situ. Jadi jangan terlalu dipaksakan dengan sebuah asumsi gitu. Maksudnya asumsi yang sama sekali tidak merujuk kepada akademis pembahasannya. Ini kita bisa buka ya sambil nunggu yang lain. Tapi salut Pak De, di sana udah asar duluan. Nah, Pak De ini bohong. Orang tempatku mestinya duluan, tempatku belum masuk. Mungkin persiapannya lah. Abang, saya harus balik nih. Saya harus balik dari kantor. Ya sedikit dulu ini Bang ya. Maksudnya sedikit dulu biar kita tidak terkesan bahwa memaksakan sesuatu kalimat atau berdasarkan dari asumsi kan gitu ya. Ini kan kalimatnya ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Beserta anaknya kan gitu. Nah kita lihat di sini nih, beserta dengan anaknya di atas bahu Hagar. Di sini kan dibahas bahu ini apa artinya. Nah ini dijelaskan semuanya di atas bahu Hagar gitu. Ada keterangannya memang beserta anaknya itu di atas bahu Hagar. Ini kan ada bahasa Inggrisnya nih, ada bahasa Inggrisnya. Kalau kita terjemahkan juga sama aja bahu gitu. Jadi tidak bisa dipaksakan sesuatu untuk melawan terjemahan yang diakui oleh LAI itu sendiri dari sekian banyak terjemahan. Makanya di situ kalau memang mau menolak ya kembalikan lagi ke originalnya, arah dialognya dan sebagainya. Memang di sini tuh ada menariknya adalah di dalam narasi ini ya kitabnya kawan-kawan yang dipakai oleh kawan-kawan Kristen ada kisah Ishak, ada kisah Nabi Ismail alaihi wassalam gitu. Nah lucunya adalah Nabi Ismail yang usianya sudah usia 16 tahun diperlakukan seperti anak 2 tahun. Kan gitu, yang tidak logis. Sementara kisah Ishak sendiri dibalik gitu. Jadi ada pemutarbalikan fakta di sini. Ada pemutarbalikan fakta. Itu maksudnya yang dibahas dari tadi. Ya Bang, siap Bang. Saya juga mau pamit Bang. Enggak sanggup dia menerima kebenaran. Panas pantatnya duduk. Sebentar Pi. Jam berapa? Baru jam berapa? Sudah kau sholat? Sholat asar kok. Jam apa ya? Jam 5. Iya. Yop, selamat sore Kristen Muslim. Yop. Yang kok ribut anaknya. Dari tadi saya perhatiin, Bun, dari tadi saya perhatiin keluar masuk semua tuh ya, konten. Nggak ada yang sanggup. Iya, karena ini keimanannya dia paksa. Tapi mereka apa nggak malu ya orang Islam lebih jago ya? Nggak ada kemaluannya. Nggak ada Bun. Kenaik. Oten ya Bang ya. Silakan berdialog dengan Gurunda, Bang Zuma atau Ustadz Alik. Silakan. Kenaik. Halo semuanya. Salon belum buka, sebentar lagi. Silakan. Ya, kalau kita tidak memahami budaya ataupun cara penulisan orang Yahudi ya beginilah jadinya, tidak memahami sebenarnya. Coba narasi yang mana tidak dipahami, silakan Ustadz. Ya, makna bahu atau shoulder ya, atau bahasa Hebrew shikam. Saya karena orang Kristen ini agak pintar-pintar sedikit, jadi saya bahasa Inggris sedikit lah ya. Tak apa-apa bahasa Inggris lawan akun. Ya bahasa originalnya dong yang dibaca kalau Kristen Peter. Kok bahasa Inggrisnya? Shikam itu bahasa Hebrew, bahu. Primarily refer to the physical shoulder or back.
Ya, Kok itu bisa menunjukkan original teks kepada Bible muka? fisik. Bahasa Yunani, bahasa Ibraninya dong. Ibraninya. Kan kok ngaku pinter, bahasa dong Ibraninya. Tampilin dulu, Ya, kali. Mas. Tolong Ted, tampilin tadi Tat. Tenang aja, tenang. Orang Kristen tuh santai. Apalagi Santai zaman tapi bahasa Inggris dipakai. Iya. Iya, karena ini penjelasannya menggunakan bahasa Ya udah langsung Bukan jelaskan orang aja. dalam bahasa Langsung Indonesia. jelaskan aja apa maksud bahu di situ. Bahu itu apa? Langsung. Oke, shikam itu maknanya secara fisik ya bahu. Tetapi kalau mengacu kepada Bible ya, itu menunjukkan kepada kiasan bahwa itu adalah tanggung jawab. Jadi kalau tidak memahami budaya orang Kata Yahudi dan kiasan. kebiasaan orang Ya Yahudi, Allah. perkataan orang Yahudi, ya itulah jadinya salah paham. Gitu, Pak. Jadi oke. Lalu air itu apa maknanya air? Yang ditekankan ini kan bahu, shoulder. Ya sama seperti Kristus duduk di sebelah kanan Allah. Ini bukan lagi membahas Kristus tentang berdiri kiasan, di Bang. Ya sebelah Allah, kanan. ini nih, coba ya. Ini Ini kita baca kiasan, pelan-pelan. Pak. Oke, di sini coba kita pahami. Keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Berarti roti, sekirbat air, dan anaknya tidak diletakkan di atas bahu Hagar, tetapi sebagai tanggung jawab. Nah, bagaimana Hagar itu mendidik, membina, menumbuhkan, mengelola roti dan air ini gimana tanggung jawabnya? Hai air, hai roti, kamu tumbuh besar Segala gitu. hormat, Tanggung jawab Pak. dia. Itu yang Anda baca itu terjemahan kah atau original, Pak? Terjemahan. Kok jadi nanya gini ya? Kalau Anda tidak paham original atau penulisan orang Yahudi, ya Anda akan keliru. Oh, kucluk bener Ya nih udah, orang. ya udah Biarin dibaca nggak nih, apa-apa, baca. sabar. Baca. Baca Bang. Ini original teksnya Bang. Dibaca Bang. Anda kan bisa baca original teks tuh. Baca Bang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wayashkem. Jangan Ustaz Alif jangan bacain, dia disuruh baca. Kan bisa ahlinya dia ini. Abraham. Ya, lanjut. Saya baca ya, walaupun Baca, Bang. bahasa Ibrani saya mungkin nggak cocok, tapi saya membuktikan bahwa saya memahami. Bagaimana memahami, katanya bisa baca. Ben Hama Baca. Lagioe Hashemenu Kai Zarka Hu. Oke? Wah, dia baca ininya. Bahasa Indonesianya. Hai. Dia baca Latinnya. Enggak, ini loh. Ini Dia loh. baca Ini Latinnya. Ini baca ini. Kau baca yang ayat yang mana kau? Saya baca Hebrew. Oke? Ya ini saya tampilkan di layar. Intinya kamu mutar kayak apa juga kami Jadi memahaminya. ini loh, Itu. Genesis 21 Makanya, nomor 14. Kalau Anda tidak memahami tradisi penulisan orang Yahudi, La ilaha illallah, ini kok jadinya. kayak gini amat diskusinya, Ten. Kau bilang Karena kau Kristen itu mengatakan pintar, kepada makanya kami. Kristen Ya ini pintar, itu coba baca. paham. Ini coba baca. Kalau Kristen itu pintar, kenapa anjlok? Anjloknya mana, Pak? Oh, anjlok luar negeri, anjlok Indonesia, anjlok. Oh, di Iran 1 juta lebih. Iran. Iya, anjlok. Jadi dia nggak sanggup baca ya, nggak sanggup baca ya. Libanon itu mau mayoritas sudah. Saya izin mute kalau gitu di sini adzan asar. Lanjut mungkin Bunda sama Bang Andi, monggo. Udah nggak usah dilawan tuh, anjlok. Kalau Kristen pintar, anjlok. Saya pengen tes kamu Jadi- pintar apa enggak? jadi- Bentar dulu, Bunda, izin. Shalom. Saya pengen tes kamu pintar apa enggak. Yesus itu kabur kan? Kabur. Di mana tadi dia bilang Kristen banyak? Di Iran. Dari mana? Sama dasar Libanon. uangnya? 1 juta mah nothing, Bang Handi. Di sini Kadang-kadang nih mimpi. ratusan juta yang pindah tuh. Setiap hari tuh London tuh tutup tuh Kristen. Ya bukan ada kenyataan. Mr. D, kamu Islam Kristen, kalau Islam Assalamualaikum, kalau Oten haleluya. Waalaikumsalam. Jangan dimasukkan Oh, saya. Muslim. Saya nyimak aja, Bu. Oh iya Bang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Islam, Mas.
Masalahnya kok permintaan, jadi gua kasih naik lah. Aduh. Di mana ada datanya di Irak itu mayoritas Kristen ya? Data di mana itu dia? Dia Ini ngomong Oteni, kalau tadi nggak bohong, nggak hidup apa Libanon. ya? Di Libanon bang, tadi dia ngomong Libanon itu bertambah, dia bilang itu. Jack. Bohong. Jack, Oten atau Muslim bang? Iya, saya Kristen bang. Oh, Jack of the ya. Silakan dilanjut tadi ya pembahasannya atau apa nih? Sama Nggak usah bahas itu Bunda, balik ke konsep ketuhanan aja. Itu kan kitab orang, nggak ada juga gunanya buat Kristen. Iya sih. Apa? Iya yang. Kenapa kau menuhankan anak orang bang? Silakan. Iya sudah jelas karena dia adalah Tuhan. Bunda. Di mana itu bang? Di Bibelmu dia Tuhan. Silakan Gurunda. Mana bang? Kasih kami literasinya datanya bang. Banyak di Yohanes. Tunggu, saya buka datanya. Enggak, yang itu apa saya bilang tadi, yang kenapa harus baca-baca bahasa-bahasa Ibrani sedangkan kita sudah mengartikan dalam bahasa Indonesia itu. Ya itulah sama Otenmu bang, dia merasa sok pinter, sok jago jadi dites, ternyata nggak bisa. Jawabannya yang lain bukan aja gitu bang Bunda. ya. Jawabannya bukan gitu. Tadi Oten ini dia tidak percaya terjemahan bahasa Indonesia yang diproduksi oleh LAI. Jawabannya Bang Handi. Ya, jadi dia nggak percaya produksi LAI, makanya dia pakai original text. Itu jawabannya Bunda Rama tadi. Nah, dengar tuh jawabannya, Jack. Iya, kenapa harus Sekarang- susah-susah cari bahasa Yunani, bahasa Ibrani, sedangkan sudah terjemah di dalam bahasa Indonesia. Kalau begitu tanya nenekmu karena tadi tuh sesama sama Oten yang masuk ke ini. Oh gitu. Iya, berarti dia Bang. sebelum bertanya. Gini loh pertanyaannya, Lukas itu menulis surat pakai bahasa Indonesia atau bahasa Yunani? Iya, dalam bahasa yang dulu mungkin memang internasional mungkin Yunani. Saya ulang lagi, saya ulang ya. Sama halnya Saya kalau ulang ya. sekarang kan bahasa internasional Tulisan Bible yang ada di PB itu bahasa Indonesia atau bahasa Yunani? Aslinya, originalnya. Originalnya ya bahasa Yunani. Bahasa Yunani. Bahasa Indonesia itu sumbernya dari mana? Ya bahasa Indonesia itu harusnya kan kalau memang kita di Indonesia tinggal di Indonesia ya harusnya beralih ke bahasa Indonesia. Bisa dengar nggak sih kalau orang lagi ngomong bahasa Indonesia yang kau konsumsi tiap hari itu bersumber dari bahasa apa? Iya dari Indonesia. Astagfirullahaladzim. Bahasa Melayu tinggi bang, dari bahasa Melayu tinggi bang. Enggak gini loh. Bahasa Indonesia yang kau baca di Biblemu itu bersumber dari bahasa original Bible, bahasa apa? Maksudnya ini bahasa kita ini, bahasa Indonesia begini yang. Iya ini bahasa Indonesia. Original teksnya Iya. bahasa apa? Original teksnya dalam bahasa Indonesia ya Indonesia. Buset, original teks bahasa Indonesia. Lu pikir Yesus bahasa Indonesia? Gini aja Bang Andi. Ya. Jadi Anda setuju Bang, bentar Bang. Berarti Anda setuju dengan terjemahan LAI ya Bang ya? Tar Bang, saya buka dulu ayat 1. Nah coba Kejadian 21 tadi Bang. Anda percaya dengan itu Bang ya? Gitu aja Bang Andi. Arahkan ke sana Bang Andi. Ya mampus lah kalau di situ. Ya biarin. Dia konsisten enggak nih coba? Sejauh mana dia kekonsistenan dia ini? Ayo, kita kembali ke bahasa Indonesia aja ayo. Kejadian 21 ayat 14. Nah, itu dia. Apa Anda mau mengakui bahwa anak umur 16 tahun diperlakukan seperti bayi? Gimana Bang? Setuju ya Bang ya? Dengan bahasa apa? Terjemahan bahasa Indonesia ya. Keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekeribat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Jadi ada anak umur 16 tahun ditaruh di bahu seorang wanita yang tua renta lalu berjalan di padang pasir yang
Jauhnya ratusan kilometer. Masuk akal itu, Bang? Sementara umurnya Ismail sudah 16. 16 tahun itu ketika dia diusir ibunya di ini. Coba. Masa umur 16 tahun? Karena umur 13 tahun, umur 14 tahun Ishak lahir. Ya, umur 14 tahun Ismail, Ishak lahir. Kalau Bang, Umur kalau 16 tahun, 2 tahun kemudian disapi Ishak, baru diusir Ismail dengan ibunya. Jadi 16 tahun tuh. Coba 16 tahun bagaimana? Bagaimana itu kalau 16 tahun? Ditaruh di pundak, kemudian dibuang di semak. Ditaruh Ishak di situ kan. Ishak umur baru berapa Ishak? Baru 3 tahun ya kurang lebih. Ditaruh kayu bakar di atas bahunya. Coba ketika dia ingin dibawa itu, ambil anakmu yang tunggal. Jangan ke sana dulu, Bun. Biar dia komentari dulu, Bun. Yang itu. Oke. Bagaimana, Bang? Kejadian Lanjut, itu? Iya, Bang. Kenapa? Iya, kejadian ini 21 yang saya pertanyakan, itu. kenapa mesti dipermasalahkan bahasanya, Kak? Kan sudah telah lulus dari lembaga Alkitab Indonesia. Iya. Makanya tadi saya tanya, apakah Anda setuju dengan terjemahan LAI? Anda percaya itu kan? Oke. Nah, kalau Anda percaya, bagaimana? Apakah Anda percaya juga bahwa ada anak umur 16 tahun diperlakukan seperti bayi? Umur 16 tahun? Ya. Kan dijelaskan netizen juga ini. Itu data biar kalian juga paham umur berapa sebenarnya Ismail. Bentar, Bunda. Iya, tetap aja biar saya terangkan, Bunda. Kita tambah data. Oke, bentar ya, bentar. Jadi Ismail itu dilahirkan ketika Abraham umur 16 tahun, umur 86 tahun. Kau baca Kejadian 16 ayat terakhir, baca. Kejadian. Hilang. Kejadian 16 ayat terakhir. Dia ini malah bagus ini kalau dia percaya terjemahan LAI, oke. Kita nggak pusing-pusing jadinya enak. Nyelam. Udah, Bang ya, Kejadian 21 ayat 16. Nanti kau lihat Kejadian 21 ayat 5. Ishak dilahirkan pada waktu Abraham umur 100 tahun. Jadi jarak kelahiran Ishak dengan Ismail itu 14 tahun. Artinya Ismail umur 14 tahun, Ishak baru lahir. Nah, Ismail diusir itu Ishak setelah disapih. Kejadian 21 ayat 4 seingat saya. Terus apakah dengan membahas ayat-ayat yang ini bisa tidak menuhankan Tuhan Yesus begitu? Ini bukan tidak berbicara Yesus Tuhan, Bang. Berbicara tentang apakah, kan... bentar, Bang. Apakah Bible itu kitab suci atau bukan? Kalau isinya saja nggabrul seperti ini. Itu nggabrul, Bang. Ada anak umur 16 tahun diperlakukan seperti bayi. Masuk akal enggak? Anda akan mengatakan masuk akal kalau Anda nggak berakal. Tapi siapapun orang yang otaknya normal tidak akan mungkin bisa mempercayai ada anak umur 16 tahun ditaruh di pundak ibunya. Dan ketika airnya itu habis, anaknya itu dibuang ke bawah semak-semak. Anak umur 16 tahun dibuang di bawah semak-semak. Tunggu, itu ayat di mana itu, Bang? Kejadian 21 ayat 15. Kejadian 21. 15. Kejadian perjanjian lama berarti ya? Ya. Ini Anda di gereja nggak pernah diterangkan ini, Bang. Kalau kami sudah saya baca dari Kejadian sampai Wahyu. Makanya saya hafal Bible. Yakin Kejadian 21, Bang? Kejadian 21:15, kau baca?
Maka ketika air yang dikeripat itu habis, dibuangnya lah anak itu di bawah semak-semak. Baca. Kenapa saya tidak dapat ini ya kejadian? Dah, apa nggak dapat orang semudah itu? Iya serius bang. Di kejadian 21:14 itu pengusiran. Keesokan harinya Abraham mengambil sekeribat air dan roti lalu menaruh di atas pundak Hagar beserta anaknya. Di kejadian 21:15 ketika air yang dikeribat itu habis, dibuangnya lah anak itu ke bawah semak-semak. Konten tadi dia bilang menanggung, bahu itu menanggung. Kenapa kok dibuang? Itu mah bagaimana supaya menutupi aja bang. Itu tidak bisa diartikan menanggung. Itu pundak ya pundak, karena itu bercerita tentang apa ya, sesuatu yang dibawa. Nggak bisa diartikan menanggung itu. Nggak bisa. Saya baca ya bang. Iya. Ya. Kejadian 21 ayat 14. Yang berbunyi, keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekeribat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkannya itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnya lah perempuan itu pergi, maka pergilah Hagar dan mengembara. Ya ini terus. Kenapa ayat 15. Terus ayat 15. Ayat 15-nya. Ketika air yang dikirbat itu habis, dibuanglah anak itu ke bawah semak-semak. Ini anak siapa ini? Ismail. Yakin. Makanya bang, kalau baca Alkitab itu nggak sembarang mengartikan bang. Aduh bang, anaknya Hagar siapa bang? Botol. Anaknya Hagar siapa? Nggak usah ngajarin saya bang. Anak Hagar siapa bang? Iya, abang ini sekolah teologi atau tidak? Nggak perlu. Aduh. Ya, perlulah bang. Bang, saya nggak sekolah teologi saja. Belum ada pendeta yang saya nggak perlu sekolah teologi, belum ada pendeta yang ngalahin saya. Hafalan Bible saya lebih hebat daripada pendeta manapun. Apalagi kalau saya sekolah teologi. Sekarang saya tanya, ya anak itu siapa? Anaknya siapa anak itu? Ayo, anaknya siapa itu? Nggak usah ngejarin. Itu anaknya siapa yang di bawah Hagar itu anak siapa? Anak Sarah. Ini kalau kita mengacu ke perjanjian lama, bang, itu sebenarnya banyak perumpamaan yang bisa kita salah mengartikan. Ini bukan perumpamaan, bang. Ini bukan perumpamaan, ini kisah. Iya, saya kisah Hagar diusir oleh Abraham. Ya ini kan kisah, ini cerita story nih, masalah nah, story. Kisahnya ini bener apa salah ini? Ada anak umur 16 tahun diperlakukan seperti bayi. Bener salah itu? Umur 16 tahun, adakah umur 16 tahun dibilang situ? Dah. Sekarang Ismail lahir pada waktu Abraham umur berapa? Lupa? Tadi udah saya suruh baca. Bukan lupa, ada sejarahnya nggak? Ada yang bisa dibuka. Kejadian 16 ayat 16 ayat terakhir, Ismail waktu dilahirkan umur Abraham 16 tahun. Nah sekarang kita hitung. Anda kan punya otak. Mari kita hitung jarak antara Iska. Ada nggak buktinya? Aduh, jangan hitung karena kalau dihitung ketahuan bohongnya. Makanya jangan hitung gitu kan? Apa ini? Jarak antara Ismail ke Iska berapa tahun? Kok jangan hitung gimana sih? Karena kalau dihitung ketahuan bohongnya. Hitung. Masa kayak gitu aja nggak ngerti? Harus ada tertulis 16 tahun baru ngerti. Anak-anak Anda anak TK atau nggak pernah sekolah? Ketika dikatakan Ismail lahir ketika Abraham umur 86, Ishak lahir ketika Abraham umur 100 tahun, otak yang sehat pasti langsung tahu, oh jaraknya 14 tahun.
Ketika Ismail diusir, Ishak selesai disapih. Kejadian 21 ayat 4. Orang disapih itu umur 2 tahun. Dalam tradisi Yahudi. Berarti 14 tambah 2, 16. Otak dipakai, otak. Ya, ini kayak kan, gitu aja saya ajarin sih. Enggak, kalau kita berbicara begini, artinya kita ambil inisiatif untuk membuat cerita. Berarti tidak ada yang tertulis bahwa itu seperti yang kita dengarkan dan kita ceritakan. Ngeri. Memang ada seorang pakar namanya Robert Fang kalau nggak salah. Mustahil orang itu waras sementara dia dalam keadaan Kristen. Ini contoh ini. Udah jelas-jelas perbedaan antara umur Ishak dan Ismail 14 tahun. Masih ditanyakan lagi. Aneh. Oke, saya nyerah kalau gitu. Saya mau cari yang berkualitas. Silakan dilanjutkan dengan yang lain. Siap, Pak. Terima kasih. Nih saya kasih data. Coba buka Kejadian 17:24 coba. Kau punya Bible di situ, buka. Biar kau nggak botol-botol amat sih. Ayo buka Kejadian 17:24, Bang. Halo, Jack. Iya, buka, Bu. buka. Kejadian 17:24. Kejadian 17 ayat 24. Ayat 24. Abraham berumur 99 tahun ketika dikerat kulit khatannya. Dan Ismail anaknya berumur 13 tahun. Jadi Ismail 13 tahun, Abraham 99 tahun. 99 tahun ya, tanam di otakmu itu, Bang.